Oke. Baik. Jadi kita udah masuk TV kita ya teman-teman ya. Jadi Zoom kita kali ini kita ngobrol lagi masalah hukum terkait dengan yang lagi viral, yang rame lah. Sebelumnya saya mau bertanya dulu ya, menurut teman-teman, kenapa hukum kita ini seolah-olah nggak adil gitu ya? Maksud saya begini, aparat penegak hukum tentu merasa bertindak sudah adil. Ya. Nah, tapi ketika mereka tersangkut perkara, menjadi tersangka, mereka mengatakan tidak adil katanya. Jadi yang benar sebenarnya bagaimana? Jadi menurut teman-teman, apa sebabnya itu? Apa sebabnya masih banyak orang merasa tidak adil dalam penegakan hukum? Ayo, siapa yang berani ngomong? Ya, mohon izin. Oke, silakan Mas Suko. Ya, saya kira karena masyarakat masih banyak yang buta hukum, Panglima. Makanya Panglima mengadakan edukasi hukum. Insya Allah saya yakin nanti keadilan pasti ada. Kalau dia tahu hukum, paham hukum, saya yakin keadilan pasti ada. Itu aja Panglima, terima kasih banyak. Oke, ya, yang lain. Sedikit Panglima. Nah, apa yang menyebabkan masyarakat merasa tidak adil dalam penegakan hukum? Ya, izin Panglima ya. Begini kalau menurut saya Panglima, masyarakat itu sudah banyak ketidakpercayaannya terhadap aparat penegak hukum karena banyaknya mafia-mafia hukum selama ini yang bekerja di dalamnya. Jadi setiap kasus itu seakan-akan bisa direkayasa semua. Jadi mereka merasa benar, tetapi begitu realnya kenyataan di persidangan dan segala macam, semuanya itu bisa dibolak-balik. Jadi begini, menurut saya, hakim sekarang itu memutuskan satu perkara, itu tidak sepenuhnya berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku, tapi dipakai juga hati nuraninya, kemana dia lebih cenderung. Itu yang bikin masyarakat itu, itu menurut saya gitu kan. Oke, pintar Mas. Kecuali ada satu sedikit lagi. Siapa lagi? Menurut saya kan Pak, ketidakadilan itu juga faktor APH itu sendiri seperti yang sering didengung-dengungkan kurang paham hukum sehingga penerapannya tidak melalui prosedur yang benar. Sehingga masyarakat tidak merasa adil. Dan menurut saya bisa saja aparat hukumnya selain kurang paham hukum, latar belakang dia bekerja itu tidak tulus untuk meluruskan persoalan itu secara lurus, masih bernuansa kepentingan-kepentingan lain gitu Pak. Terima kasih. Oke, makasih Bu Silitonga. Ini lebih lengkap lagi. Ayo, siapa lagi nih? Harus kalian sampaikan apa yang ada dalam hati kalian ya. Kenapa? Ini kan nanti perbaikan supaya kita bisa perbaiki. Jadi pemerintah pun tahu, oh ini rupanya keluhan masyarakat. Ayo silakan. Siapa Panglima? Siapa Panglima? Ini pendapat saya Panglima, adanya ketidakpercayaan masyarakat di lingkungan penegakan hukum karena sering terjadinya di situ industri hukum Panglima. Wah, industri hukum. Siapa Panglima? Oke, seperti kata Pak Mahfud ya. Oke, yang lain. Ayo. Izin Bang Panglima. Oke, Dian. Yang lain kalau nggak ngomong matikan mic-nya ya biar nggak tabrakan, gantian nanti. Silakan Saragi. Baik Bang. Izin Bang Panglima, menurut kami banyaknya sifat-sifat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum
terkhususnya pada masa sekarang ini, ya memang tadi bisa jadi karena memang edukasi hukumnya kurang. Itu yang pertama. Kemudian, kalau yang menurut kami yang lebih signifikan, ke arah suatu kasus, terkadang kita belum selesai untuk mengikuti kasus yang sedang berkembang gitu, terlebih dahulu memvonis. Terlebih dahulu memvonis bahwasannya dia merasa lebih pintar sendiri. Jadi banyak timbul keraguan dan di dalam bermasyarakat hidup kita banyak cerita gitu Bang, menimbulkan bahasa-bahasa baru. Jadi itu terkadang yang menjadi momok utama yang menimbulkan isu-isu yang tidak benar gitu Bang. Demikian. Ya. Oke. Saya senang ternyata kalian sebenarnya sudah pada paham, tapi kita tularkan kepada masyarakat. Ayo, ada lagi? Kalau menurut saya, Bang Beni, Ya, Pak Manda. satu, kurang pahamnya dalam soal mengenai hukum ya. Kedua, masalah soal krisis moral penegak hukum. Ya. Jadi karakternya itu jadi tidak teruji. Jadi karena dia waktu misalkan dia jadi polisi ataupun jadi hakim ataupun jadi apalah jaksa, itu sebelumnya itu penempatannya itu artinya nggak teruji karakternya itu. Mestinya harus artinya diuji lebih dulu. Background-nya itu bagaimana, apa bagaimana. Kalau misalkan kurang paham, apa bagaimana diberikan pendidikan lagi. Begitu. Terutama sih kalau menurut saya sih itu tergantung moralnya ya. Mereka kan seperti jaksa-jaksa itu kan pasti punya pendidikan hukum. Mereka udah belajar hukum, tapi dia korupsi lagi. Nah itu apa? Ya. Karena tergoda akan uang kan. Nah disitulah mental korupsinya itu mulai. Karena dia mau jadi kaya. Begitu. Nah kalau ini adu kekuatan antara misalkan dia tergoda dengan uang atau dia mempertahankan artinya kebenaran dan keadilannya itu gitu loh. Artinya dia harus nggak memperlihatkan artinya kekayaan atau bagaimana. Jadi dia tetap menjalankan profesinya itu bukan berdasarkan korupsi begitu. Kan padahal mereka kan udah digaji semua itu. Begitu menurut saya. Wah, ini udah mulai masuk ke akhlak ya. Udah jadi kompleks sebenarnya, masalahnya jadi kompleks. Ada lagi yang punya pengalaman mungkin sehingga membuat masyarakat kurang yakin dengan. Saya sedikit aja Panglima. Ya. Kalau menurut saya, ini KKN-nya masih terlalu kental, Panglima. Misalnya contohnya kita punya masalah. Kita kan mesti cari kerabat dulu yang terdekat, yang di kepolisian atau yang kita mau di persidangan mau cari kerabat yang di kejaksaan dulu. Itu aja. Oke. Jadi intinya sudah jelas tadi ya. Tapi begini, teman-teman. Jadi saya ingin memulainya dengan tentunya hukum ini dibuat supaya tertib, ya, supaya tertib. Artinya kebebasan kita tidak mengganggu kebebasan orang lain. Contoh, pada dasarnya manusia ini kan pengen bebas. Nah, supaya jangan kebebasan kita mengganggu kebebasan orang, dibuatlah hukum aturan ya, supaya tertib. Misalnya begini, kita kalau naik kendaraan di jalan itu kan harus sebelah kiri ya. Sepakat kita semua sebelah kiri. Itulah hukumnya berkendara di jalan sebelah kiri. Bayangkan teman-teman, kalau suka-suka aja, saya pengen sebelah kanan, saya jalan sebelah kanan. Kalian pengen sebelah kiri, jalan sebelah kiri, ada yang dari tengah.
pasti tabrakan, kacau. Jadi dibuatlah hukum bahwa kalau berjalan mengendarai mobil di jalan harus sebelah kiri, kesepakatan. Contoh konkretnya lagi, kalau kita sholat ya berjamaah di masjid, kita ngadapnya sama ke kiblat semua, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, orang miskin, orang kaya harus ngadapnya sama ke kiblat. Nah, kalau misalnya imamnya sujud, semua sujud, nggak ada yang berdiri, nggak ada yang lain. Imamnya ruku atau apa namanya ruku, yang lain ikut. Bayangkan kalau masing-masing suka-sukanya aja. Ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang berdiri, tunjang-tunjangan kan jadinya. Itulah sebenarnya kenapa harus hukum itu ada. Nah, untuk menegakkan ini kan harus ada orangnya yang mengatur, mengawasi, menegakkan, menghukum jika ada orang yang melanggar hukum ini. Itulah dia penegak hukum. Ya. Jadi yang paling utama dalam hal menjaga supaya hukum kita ini berjalan sehingga tertib tadi, penegak hukumnya. Penegak hukumnya itu yang pertama tadi sudah banyak yang menyampaikan harus paham hukum, ya. Harus ngerti hukum. Kalau kata saya teman-teman harus ahli hukum, ya. Penegak hukum harus ahli hukum. Bayangkan kalau penegak hukum diberi wewenang untuk menghukum orang tapi dia tidak paham hukum. Coba kalian bayangkan, apa jadinya gitu. Jadi yang pertama, agar hukum kita ini berkeadilan dia, penegak hukumnya ini harus dia tahu hukum. Ya. Jadi tidak bisa orang tiba-tiba ditunjuk jadi penyidik, tiba-tiba ditunjuk jadi jaksa, tiba-tiba ditunjuk jadi hakim. Tadi masuk lagi KKN katanya kan. Itu yang bikin rusak. Ya. Harusnya penegak hukum harus paham hukum ya. Terutama teman-teman dalam hal prosedur. Ya, teman-teman yang lain tolong matikan mic-nya ya. Nanti gantian kita ngomong. Ya, matikan mic-nya ya. Siapa nih? Mas Kun, matikan mic-nya, Kun. Jadi kalau kalian nyalain mic-nya, saya jadi suka lupa apa yang tadi disampaikan. Jadi penegak hukum ya harus dia paham hukum. Ya. Kalau tidak paham hukum, bayangkan bagaimana hasilnya nanti. Coba teman-teman matikan mic-nya. Yang merasa belum mematikan, matikan dulu. Oke, kita lanjut. Jadi kita harus sepakat bahwa penegak hukum harus paham hukum dia. Supaya jangan jadi semena-mena. Nah, kedua, yang disampaikan Pak Banda tadi, akhlaknya, moralnya. Jadi ada dua macam dia. Ya, orangnya harus paham hukum dan beriman. Jadi kalau bahasa saya itu berilmu dan beriman. Kalau dia berilmu tapi tidak beriman, dia akan menyalahgunakan wewenangnya. Ya. Saya ulangi lagi, kalau dia berilmu tidak punya iman, dia akan menyalahgunakan wewenangnya. Dibalik, dia tidak berilmu tapi beriman, salah juga, nanti dia dimanfaatkan orang, jadi boneka jadinya. Ya. Jadi alat jadinya, jadi alat untuk kekuasaan. Ya, itu harus
Dibetulin dulu ilmu dan iman. Ini untuk para penegak hukum. Tanpa itu sulit. Ya. Nah, untuk kita masyarakat, teman-teman, kita menilai hukum itu ya pakai akal sehat kita, teman-teman. Jangan pakai perasaan. Kalau kalian menilai satu hukum itu pakai perasaan, pasti salah. Sering saya sampaikan, dan itu masih banyak sekali. Kalau kita lihat komentar-komentar di televisi, di media itu tentang penegakan hukum, masih banyak yang berdasarkan perasaan. Ya. Suka tidak suka. Hukum tidak boleh disimpulkan dengan menggunakan perasaan atau suka tidak suka, tapi menggunakan logika kita. Logika dan hukum positif, teman-teman ya. Hukum positif itu apa, Bang? Hukum positif itu hukum yang sudah ditulis, undang-undang. Ya. Contoh, penyitaan. Penyitaan ini tidak boleh sembarangan ya. Ini contoh kecil nih, tapi banyak hal ya. Penyitaan tidak boleh sembarangan. Yang pertama, barang yang disita atau diambil sama petugas itu haruslah barang yang terkait dengan tindak pidana. Ya, kalau tidak terkait dengan tindak pidana nggak bisa disita. Makanya sering saya katakan motor bodong itu bisa nggak disita. Motor bodong itu kan bukan pidana. Ember kita di rumah pun bodong, nggak ada suratnya. Tapi nggak disita kan. Jadi penyitaan itu harus sesuai aturan. Barangnya harus ada kaitan dengan tindak pidana. Kemudian caranya gimana? Harus ada surat perintahnya. Harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri jika dalam keadaan kecuali dalam keadaan tertangkap basah, tertangkap tangan. Tapi di luar daripada kedaruratan wajib dia dilengkapi surat penetapan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Itulah baru boleh dilakukan penyitaan. Bayangkan kalau aparat hukum nggak tahu itu, disita aja. Lalu kita protes, Pak, mana surat penyitaannya? Ah, pokoknya saya cita, saya petugas. Nah, itulah yang jadi masalah. Sementara teman-teman, kita nggak punya wewenang. Kita nggak bisa melawan. Kita nggak bisa melawan negara. Makanya sering saya katakan, kalau negara melakukan kesewenang-wenangan, kita tinggal pasrah lah. Kembali ke tadi, harus taat hukum, harus paham hukum. Makanya Lang Maut ini motonya itu paham hukum, taat hukum. Semuanya, masyarakat dan penegak hukum terutama, sebagai pemberi contoh. Ada orang diperiksa dalam kasus A misalnya, lalu mau ditahan katanya. Yang jadi tersangka bingung kan, wah saya mau ditahan nih, bayar berapa Pak supaya nggak ditahan, ketakutan kan. Padahal kasusnya tidak bisa ditahan gitu. Artinya penahanan itu pun tidak sembarangan. Ada perkara yang memang nggak bisa ditahan. Ada perkara yang bisa ditahan gitu loh. Jadi kalau perkara yang nggak bisa ditahan karena kita tidak tahu lalu ditakut-takuti, kau akan ditahan, dibayar lagi. Jadi otaknya kembali seperti kata Bang Panda tadi, uang. Ya. Jadi kuncinya semua supaya hukum ini berdiri dengan tegak dan adil, penegak hukum paham hukum dan beriman. Lalu kita masyarakat menilainya dengan logika kita gitu, jangan dengan perasaan suka atau tidak suka. Ya, kalau kita kan nggak mungkin belajar hukum sama dengan aparat hukum ya, tapi kita masyarakat gunakan akal sehat. Ingat teman-teman, hukum itu logika. Ya. Kalau dia tidak masuk akal kalian, itu berarti bukan hukum. Itu ngarang-ngarang itu. Masukkan logika kalian.
Apa contohnya, Bang? Orang mencuri dihukum. Logika enggak? Logika memang, karena orang mencuri harus dihukum. Kalau orang beramal dihukum, itu enggak logika. Ya, bisa dibayangkan ya. Gunakan itu. Kalau kalian menghadapi satu masalah, gunakan akal kalian. Ini kira-kira saya salah enggak ini? Yang paling tahu kita salah, diri kita sendiri kan. Jadi saya fokus ya, mengajari kalian ini prosedur. Kalau bahasa hukumnya hukum acara. Karena kita tidak tahu prosedur lah, makanya kita mendapatkan kesewenang-wenangan. Ya. Karena kalian tidak tahu aturan tata cara, makanya kalian mendapatkan kesenangan-senangan dan dimanfaatkan orang. Contoh, ya contoh nih, acara tadi. Kalian ke jalan raya pakai motor, nggak pakai helm, ya, nggak bawa STNK, nggak punya SIM, melanggar lampu merah. Udah 4 nih pelanggaran kalian. Ya. Kalau kalian nggak paham aturan, kalian berpikir bahwa saya melanggar 4 pasal. Berarti saya harus bayar 4 pasal. Kalau bayangkan aja kalau 250.000 satu pasal sudah 1 juta. Kalian berpikir, iya saya harus bayar 1 juta. Padahal tidak seperti itu prosedurnya. Hukumnya gimana, Bang? Dihukum dengan pasal yang tertinggi, 1 aja. Ya. Banyak orang karena tidak tahu akhirnya dibayar, didenda bayar 4 pasal kau kena katanya, bayarlah semua. Padahal kalau kalian ikut ke sidang, nanti akan dihukum dengan pasal terberat itu. Itu prosedur. Contoh lagi, ada orang mencuri, ya kan? Nah, kemudian setelah mencuri dipukul orang yang apanya ini, apa namanya? Korbannya dipukul atau kita katakan dibunuhlah. Setelah itu diperkosa. Ketika sudah, teman-teman matikan mic-nya ya, matikan mic-nya ya. Ini Gusti, matikan Gus, mati ayah. Jadi kan sudah berani, dia mencuri, membunuh, memperkosa. Lalu apakah nanti hukumannya itu 3 pasalnya? Kalau mencuri 5 tahun, memperkosa 15 tahun, membunuh 15 tahun, berarti sudah 35 tahun dia di penjara. Enggak seperti itu. Akan dikenakan pasal yang terberat. Itu contoh prosedur. Belum lagi penyitaan, penahanan. Ya. Kemudian hak jaksa nih, menuntut orang, mendakwa orang. Ada prosedurnya. Hakim menghukum orang, ada prosedurnya. Ya. Jangan kalian, sekarang kasus ini lagi rame nih ya. Semua orang mengatakan itu harus begini, ini harus begini. Karena dia benci, karena dia pakai perasaan. Tapi kalau pakai prosedur hukum, kan nggak seperti itu. Ya, contoh saya kasih contoh kasus nih. Ibu Putri dituduh terlibat pembunuhan berencana. Semua kita setuju, wah iya, dia harus dibunuh, dia harus dihukum mati. Tapi kan ada hukum yang mengatur pembunuhan berencana itu apa gitu. Pembunuhan berencana itu pembunuh, dia ngebunuh ya dengan merencanakan terlebih dahulu, menyiapkan bahannya, menyiapkan alatnya, diatur strateginya. Itu namanya pembunuhan berencana. Pak Sambo sendiri, kita nggak tahu nih, dia pasalnya itu pembunuhan berencana atau pasal 55-nya, turut serta atau menyuruh melakukan. Beda teman-teman.
pelaku utama dan yang menyuruh melakukan itu beda perannya ya. Tapi ancamannya memang kalau untuk penyertaan itu ancaman hukumannya sama. Yang menyuruh melakukan dan yang melakukan itu ancamannya sama hukumannya. Kalau dia berencana hukuman mati. Tapi kan perannya beda. Pelaku dan yang menyuruh melakukan perannya beda. Nah sekarang ke Ibu Putri tadi nih. Kalau kita mau menghukum dia pembunuhan berencana, berarti kan jaksa harus bisa membuktikan dia memang ikut berencana, aktif. Ya. Jadi kalau dia dengerin aja, apa ikut dia berencana? Atau dibiarkannya gitu. Suaminya mau membunuh, dia diam aja, nggak menghalangi. Apa ikut dikatakan berencana? Makanya saya katakan teman-teman, ini semua tergantung keprofesionalannya jaksa. Tidak bisa dengan pokoknya, tidak bisa dengan memang dia jahat. Bayangkan kalau itu dibalikkan ke kita. Karena hukum ini berlaku kepada siapapun. Bisa jadi kepada keluarga kita. Bisa jadi kepada diri kita sendiri. Kita menuduh si anu itu harus dihukum mati. Kalau seperti itu kejadian sama kita, kita mau nggak dihukum mati? Begitu cara berpikirnya kita, teman-teman. Makanya saya bilang tadi, penegak hukum harus paham hukum. Kalau jaksanya nggak profesional, lalu yang didakwakannya lepas, bagaimana? Kalau jaksa tidak bisa membuktikan, apa kita harus tetap menghukum dia? Ya, kan nggak bisa begitu. Berarti jaksanya harus profesional. Jangan sampai jaksanya juga masuk angin kan begitu. Jadi kalau memang mereka merasa yakin bahwa Ibu Putri misalnya ikut merencanakan, buktikan gitu dengan fakta, bukan menurut pendapat saya gitu. Kayaknya kamu berencana nih, nggak bisa gitu. Buktikan dia, apakah dia menyiapkan alatnya misalnya, ya ikut menyiapkan alatnya atau dia ikut ngomong caranya begini nih, kita buat begini, berencana gitu, logika aja. Nah sekarang itu nanti kita lihat di pengadilan, apakah memang Ibu Putri ikut berencana. Kalau ternyata jaksa tidak bisa membuktikan, dia nggak boleh dihukum, begitu baru benar. Berarti jaksanya yang salah. Ya. Jangan kita paksakan, pokoknya, bayangkan teman-teman kalau kalian mengalami yang sama. Gitu. Itulah hukum. Ya, kalau ini terjadi, kita pasti semua menerima. Jadi hukum ini ditegakkan benar-benar tanpa ada kepentingan, tanpa ada uang. Kalian tadi sudah sampaikan sebenarnya pada dasarnya. Kenapa begitu sudah kalian sampaikan. Kemarin ada orang pengacara ditangkap karena nyuap hakim. Ya, kita langsung menghujat lah. Wah, dia ini tukang suap, ini begini-begini. Tapi kita tidak tahu kan. Bayangkan kalau dibalik, ya, apakah dia nyuap itu karena memang harus disuap? Kalau nggak disuap, dia kalah. Kalau kalian, apa yang kalian lakukan? Kalau nggak nyuap, kalian kalah. Ya, sementara yang berwenang menghukum bukan kalian, penegak hukum. Makanya kembali nih ke nurani kita semuanya. Penegak hukum harus menggunakan nurani dan ilmu pengetahuannya tadi. Kita sebagai masyarakat juga gunakan akal sehat kita. Jangan kita menilai karena berdasarkan suka tidak suka. Ya. Begitu juga perkara yang lain. Jaksa teman-teman harus dia membuktikan itu seterang-terangnya. Kalau kata hukum, pembuktian itu harus lebih terang dari cahaya. Ya, kalau kata orang Yunani, lebih bagus melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada kita menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu harus diberlakukan. Kalau enggak, kita enggak akan percaya kepada hukum. Ya.
Jangan ada kepentingan A, B, C, jangan ada karena uang. Benar-benar ikuti hukum acara, prosedur, saya bilang tadi. Nah, saya ulangi lagi, kita sebagai masyarakat menilainya jangan pakai perasaan. Ya. Kalau kata Bang Beni, meskipun orang salah, ya, tapi kalau kita tidak bisa membuktikan dia salah, nggak boleh dihukum. Makanya penegak hukum harus profesional supaya orang bersalah ini tidak akan lepas. Ya. Dan orang yang tidak salah dia akan bebas. Hakim pun begitu. Ya. Dia tidak boleh menghukum orang karena suka atau tidak suka. Tadi Pak Banda sudah bilang, jangan hanya karena keyakinannya saja. Nanti kalau berdasarkan keyakinan saja, akhirnya timbul rasa suka atau tidak suka. Tapi bukti, fakta. Kalau nggak ada buktinya, ya nggak bisa dihukum orang. Nggak bisa pokoknya. Itu hukum itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita menilainya tadi, jangan pakai perasaan. Itu jolim, kalian jadi jolim jadinya kalau, wah dia pasti ini, pembunuh nih, pasti ini begini. Padahal kita nggak tahu benar atau tidak. Ya. Begitu ya. Itu dia. Jadi sebenarnya kenapa masyarakat tidak yakin, merasa tidak adil dengan penegakan hukum? Karena itu tadi, kita tidak menegakkan hukum konsekuen. Ya. Contoh, tadi sudah saya katakan, kalau kita berkendara di jalan raya, kita sebelah kiri dong. Kalau ada yang sebelah kanan, apapun dia, siapapun dia salah. Gitu. Lalu, kalau yang sebelah kiri ini, apapun dia, siapapun dia, benar dia. Gitu. Itulah hukum. Jangan karena dia orang kaya, jalan sebelah kanan boleh. Gitu. Karena dia orang miskin, meskipun jalan sebelah kiri, tetap ditilang. Gitu. Itu yang membuat orang nggak percaya. Konsekuen. Sudah ada aturan jelas tertulis. Kita ikuti aja itu. Baik kita masyarakat, terutama penegak hukum. Ya. Jangan melaksanakan tugasnya itu di luar daripada prosedur. Karena kalau di luar dari prosedur, masyarakat hanya bisa pasrah. Nggak punya kewenangan, nggak punya kekuatan. Salah-salah malah ditangkap, salah-salah malah diborgol kita nanti. Jadi jawabannya sebenarnya sudah lengkap dari kalian. Saya hanya merangkum saja. Begitu ya. Mudah-mudahan nambah wawasan kita. Sekarang kita masuk ke session berikutnya. Bertanya boleh, ngasih masukan boleh. Tadi udah saya lihat juga Bang Beni, acara kita Bang Firman udah ada. Silakan. Saya mau tanya juga itu mengenai kasus Jessica Wongso. Ya, itu silakan. Sebenarnya itu kan dia nggak terbukti itu. Nah sekarang dia udah dihukum. Jessica Wongso itu 20 tahun. Nah itu bagaimana tuh tanpa bukti? Nah, tapi itu tetap berjalan tuh dia tetap di penjara. Bagaimana? Nah, inilah dia tadi Pak Banda ya. Kita tidak tahu ya. Tapi kan kewenangan ada pada hakim. Kalau kita keberatan, kita bisa banding. Kalau kita banding kalah juga, kita keberatan, kita bisa kasasi. Kalau kita kasasi kalah juga, kita bisa PK. Ada upaya hukum yang kita bisa lakukan. Tapi pertanyaan saya tadi, bagaimana kalau upaya hukum apapun kita bilang, kita katakan, kita lakukan, tapi penegak hukum tetap bersikukuh dengan pendapatnya itu, kan kita nggak bisa apa-apa kan. Makanya kembali ke penegak hukum tadi, dia harus berilmu dan beriman. Ada contoh kasus seperti yang dimaksud Pak Banda, Sengkon Karta di Bekasi. Sengkon Karta ini, dia dituduh membunuh, merampok. Ya, berdua nih. Ketika sudah diproses hukum, masuk penjara dia beberapa lama, ternyata pelaku utamanya ketemu di penjara. Dan dia mengaku, loh, kalian kok di sini katanya kan. Kami dituduh membunuh tukang warung itu, Pak. Loh, kan saya pelakunya. Ribut, rame. Akhirnya
yang pelaku tadi dihukum membunuh, sementara yang dua Sengkonkarta masih di penjara, bingung mau diapain, sehingga timbullah PK, peninjauan kembali. Itu asal usulnya peninjauan kembali itu muncul. Akhirnya ditinjau kembali supaya bisa membebaskan dua orang ini. Bebaslah dua orang ini, ya teman-teman. Nah, apa langkah hukum? Mereka minta ganti rugi, rehabilitasi, itu diatur oleh undang-undang. Apabila hakim salah memutus orang, dia bisa minta rehabilitasi. Tapi nggak dikabulkan juga, sampai mati dua orang itu. Dia sudah di penjara, keluarganya sudah hancur lebur, begitu keluar, lalu dia minta ganti rugi, nggak juga dikabulkan. Itu makanya pertanyaan Pak Banda tadi, kuncinya yang kita bahas ini tadi, bahwa penegak hukum harus paham hukum, dia berilmu dan beriman. Berat kan teman-teman? Begitu ngomong seperti ini, saya timbul nih, pertanyaan saya, apakah gaji mereka sudah cukup? Ya. Sehingga mereka berpikiran untuk mendapatkan uang ketika melaksanakan tugas. Berarti kan apa gaji mereka cukup? Tapi kenapa dia jadi aparat hukum kalau mau jadi kaya? Ini bukan masalah kaya. Cukup enggak? Cukup dalam arti dia bisa mencicil rumah sederhana, bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Cukup enggak itu? Kalau enggak cukup, ya mulailah itu tadi. Jadi kompleks masalahnya. Ya. Tapi semuanya juga tadi Pak Banda sudah bilang tergantung akhlak kita. Begitu ya Pak Banda ya. Menurut saya nih, barangkali ada yang dapat dari pertanyaan Pak Banda, silakan, mangga. Bang Beni, saya masih tanya lagi nih. Itu jadi misalkan kan Bang Beni bilang kan tanpa nggak ada bukti kan, misalkan tanpa bukti nggak, artinya nggak boleh dipersalahkan kan, nggak boleh dihukum kan. Nah sekarang masalahnya kalau misalkan ternyata dia nggak bersalah nih, skala banding, kasasi, apa upaya hukum sudah dilaksanakan tetap disalahin juga. Nah itu berarti dituntutnya itu jaksa atau hakim itu berarti bersalah dong, berarti dia harus ditindak dong. Hukuman bagi mereka tuh bagaimana itu? Nah, sekarang tadi kita sudah bahas. Mereka itu kan penegak hukum tadi kan mereka yang punya wewenang menghukum. Ya. Kalau salah menghukum ada upaya kita. Tapi kalau tetap saja ujungnya tetap kita yang salah, gimana? Ya. Itulah masalahnya. Kalau begitu bagaimana solusinya, Bang? Kalau kata saya ganti sistem hukum kita, jangan lagi hakim yang menentukan kesalahan orang. Juri. Seperti di luar negeri yang menentukan kesalahan juri. Ada 12 orang juri yang mengatakan salah atau tidak. Jangan satu orang hakim. Ya, itu setuju Bang Beni. Kalau pakai juri seperti kayak di Amerika, itu sistem juri itu setuju. Karena juri itu kan diambil dari masyarakat. Dari tokoh masyarakat, nah, itu saya lebih setuju. Karena kalau dengan keputusan cuman hakim jaksa itu bisa dia suka atau tidak suka atau disogok, itu bisa main mereka begitu. Ya, jadi kalau pendapat saya pun ini kita berpendapat ya. Saya lebih sepakat dengan sistem juri. Jadi hakim tidak ada wewenang untuk menyatakan orang bersalah. Hakim hanya memutuskan hukumannya apa gitu ya. Tapi untuk menyatakan bersalah atau tidak, biarlah masyarakat sendiri dan rame-rame mereka. Begitu. Tapi memang menurut saya pun udah harus diganti sistemnya. Terlalu ribet. Perkara kalian pernah nonton podcastnya Yusril Iza Mahendra? Dia kena tilang. Ya, kena tilang, dia keberatan. Dia merasa tidak bersalah. Ya, lalu dia mengajukan kasasi setelah divonis oleh hakim dia bersalah. Dia melakukan upaya hukum.
melawan lah bahasanya kan, dengan melakukan kasasi. 9 tahun baru turun putusan kasasinya. Barang bukti yang ditahan polisi waktu itu SIM dia kan, sampai SIM-nya matilah di situ tuh. 9 tahun baru turun putusan kasasi dan dia menang. Waktu itu dia sudah jadi Menteri Hukum dan HAM. Bertele-tele masih prosedur hukum kita, lalu lama. Sidang sana, sidang sini, bolak-balik, sidang lagi mana. Padahal itu aja kan. Memang sudah waktunya sistem hukum kita ini dirubah. Yang supaya jangan ribet, cepat, dan tidak ada peluang untuk korupsi, tidak ada, dipersempit lah, dikurangi peluang untuk memeras. Begitu Pak Banda. Halo. Ya, Bang Beni. Terima kasih Bang Beni. Oke, yang lain mungkin berpendapat. Mana tadi Mas Firman tadi udah ada kuliah pengacara kita mana nih? Ayo teman-teman, mau bertanya yang lain juga boleh. Silakan. Bang Ben, kami dari ini mau bertanya, Bang. Ya, Gi, mangga, ayo silakan. Ini terkait pengalaman kita di kemasyarakatan, Bang. Jadi kita temu kasus masalah warisan, masalah warisan. Jadi di masyarakat kita ini kita temui warisan ini sudah dibagi untuk ahli waris. Jadi pewaris itu udah meninggal dua-dua. Jadi di dalam yang diwariskan ini, mereka contoh ada 4 orang. Akan tetapi 3 sudah meninggal. Dan yang telah meninggal ini memiliki ahli waris dalam hal anak laki-laki ataupun perempuan. Jadi yang satu ini dari anaknya pewaris ini masih hidup. Akan tetapi di dalam wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris ada disebutkan hak bersama. Dalam hal ini kami sebutkan aja jalan ke makamnya pewaris itu, Bang. Ya. Jadi masalah yang kita temukan sekarang, si pewaris yang masih hidup ini tidak mengakui bahwasannya dari wasiat yang tinggal ini padahal itu ditulis dari pewaris waktu hidup. Gitu Bang. Jadi timbul masalah jadinya di dalam kekeluargaan itu. Jadi kita masuk ke dalam, memang dari Babinsa, Babin Kamtibmas, RT, Lurah kita konsultasi, layaknya itu diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Dan kita bawa secara kekeluargaan tidak ada temu. Dan kelanjutannya dibawa ke forum tingkat RT RW Kepling. Untuk aparat ininya belum mau terkait karena harus setingkat itu dulu prosedurnya, katanya gitu Bang. Jadi dalam keputusan yang setingkat RT RW Kepling ini ada temu bahasa mereka mengakui waris tadi. Oke lah, udahlah, buatlah yang ini yang diwariskan itu jalan mau ke kuburan itu ambil-ambillah, katanya gitu Bang. Tapi dalam kesepakatan itu tidak ada tertulis bukti legal. Jadi besoknya informasi dari masyarakat, mereka ada ini seperti mungkin yang mengompori LSM atau pengacara, mungkin tahap lah gitu Bang, kan kita pun belum melihat secara langsung, menyebutkan apa namanya, bila memang kalian yakin itu surat waris itu bukan tulisannya almarhum pewaris, itu bisa kita tuntut, katanya gitu Bang. Jadi sekarang mentah urusan itu. Jadi pertanyaan kami Bang, jadi
bila ada hal demikian, tulisan pewaris itu tidak diakui oleh ahli waris, dalam hal itu anak yang masih hidup itu, gimana tindak lanjutnya Bang? Bila bercampur sudah pihak ketiga dalam hal ini LSM atau pengacara, demikian Bang. Oke, saya ulangi ya, nanti biar dijawab sama yang lain. Ada ahli waris udah meninggal dua-duanya. Udah meninggal Bang? Yang ahli warisnya ada berapa? 4. Nah, terus yang jadi masalah tanah yang diwasiatkan itu. Siap. Yang nggak sepakat siapa? Yang masih hidup itu Bang, yang nomor 3. Oh, ahli warisnya pun sudah nggak ada. Iya. Pewaris sudah meninggal. Betul. Ahli waris sudah meninggal juga. Dari yang 4, tinggal 1 yang hidup. Yang hidup ini yang nggak setuju. Betul, tidak terima dia di dalam bagian dia itu disebutkan pewaris dulu ada jalan untuk ke makam keluarga di sana gitu Bang. Jadi di wasiat itu sudah dibagi gitu? Sudah. Wasiatnya di bawah tangan atau gimana? Dia tertulis. Ya, maksudnya dibawa ke notaris bukan? Tidak, dia ditandatangani sendiri pakai materai 6.000 gitu Bang. Nggak ada saksi-saksinya? Tidak ada. Oke. Baik, ada yang mau memberikan komentar nggak? Mana Bang Firman? Ada yang mau komentar, memberikan masukan buat Saragi? Jadi gini, sederhana sebenarnya itu. Ya. Siap. Bawa ke pengadilan. Dia agamanya apa, Gi? Protestan Bang. Udah, bawa ke pengadilan. Biar hakim nanti yang menentukan. Ada lamon puno. Sederhana begitu. Kalau nggak bisa kan gini. Mic-nya dimatikan ya teman-teman. Jadi kalau nggak bisa ada kesepakatan, biar hakim yang menentukan. Ya, ajukan gugatan pembagian waris. Gitu loh. Minta hakim yang membagi waris. Ya, lampirkan itu surat wasiat tadi. Berarti prosedurnya dari bawah lah, tingkatannya melapor dulu kita gitu Bang. Enggak, langsung ke pengadilan. Langsung ke pengadilan negeri. Boleh gitu Bang? Permohonan pembagian waris. Siapa aja antara salah satu ahli waris. Kalau ahli warisnya yang sudah meninggal itu berarti anaknya lah. Siap. Tapi buat dulu penetapan warisnya. Jadi lengkap dia. Karena ada anak pewaris tadi anaknya ada anaknya 4. Siap. Yang pertama buat dulu penetapan waris pengadilan negeri. Siap, Ya. siap. Lalu lalu si ahli waris tadi kan udah meninggal. Siap. Berarti anak-anaknya yang naik. Betul. Anak-anaknya ini bikin lagi dulu penetapannya. Oh. Baru nanti salah satu dari ahli waris, anaknya ahli waris itu bisa muncul pakai kuasa dari saudara-saudaranya. Oh siap. Dia bisa langsung ke pengadilan minta warisan dibagi, sama bahasa sederhananya begitu. Melalui gugatan. Nanti biar hakimlah memeriksa semua. Memeriksa wasiat tadi, nanti hakim yang menentukan. Tanpa membawa contoh izin pengacara dari pihak kiri kanan gitu Bang, izin. Siapa yang mau mengajukan gugatan, dia aja lah maju. Oh. Jadi contoh yang mengajukan gugatan bawa pengacara, kemudian lawan gugat kita bawa Ya terserah dia. juga. Kita nggak menggugat siapa-siapa ini. Kita minta hakim membagi warisan ini gitu loh. Oh, Kita siap. minta Siap. negara yang bagi gitu. Oh, siap. Siap. Kita nggak menggugat siapa-siapa. Kita minta negara. Ini kami nih negara, kami punya warisan nih. Kami nggak sepakat
tolong negara yang bagi, kira-kira gitu. Oh, siap. Nah, jadi nggak akan ada yang bisa menolak kalau negara yang bagi. Siap. Nah, bisa pakai pengacara, bisa sendiri juga. Oh, siap, Bang. Nah, pergi ke pengadilan, nanti koordinasi sama panitera tuh. Oh, panitera, siap. Ya, nanti minta petunjuk. Di panitera itu contohnya pun ada tuh. Contoh Siap. gugatan seperti apa ada. Siap. Nah, saya nggak punya uang, Pak. Saya mau jalan sendiri, mohon bantuan dibimbing, bisa. Siap. Nah, atau di pengadilan negeri itu ada juga pos bakum. Pos bakum. Bantuan hukum. Di sana ada pengacara yang kalaupun kita bayar ya paling sekedar uang capek aja. Dua Siap. dibayar negara mereka sebenarnya. Siap. Itu dia. Bisa coba-coba nanti kamu main-main ke pengadilan. Oh, siap, Bang. Siap. Tanya panitera itu, orang panitera udah tahu tuh. Kami ada warisan nih, ribut kami nggak cocok Pak. Jadi kami minta negara saja yang bagi, bagaimana caranya bilang. Siap. Gitu. Gak sulit itu. Siap. Siap. Nanti persyaratannya lengkapi semua dulu. Surat kematian, agak apa segala macam lah. Siap, Bang. Gitu, nggak usah pakai LSM apa segala macam. Nah, kalau misalnya tadi sepakat nggak ada masalah. Tapi kalau udah nggak sepakat berarti negara lah yang turun. Gitu, Ki. Ya, Bang. Jelas ya? Siap. Jelas, Bang. Oke. Ada yang mau berpendapat atau mau komentarin, silakan. Pak, izin Pak. Izin Pak, saya Pak, Ibu Sri Tonga. Ya. Terima kasih Pak. Masih sekaitan tentang waris Pak. Yang mau saya tanyakan, cukup kuatkah surat hibah untuk menggugurkan hak waris seorang anak? Contohnya gini Pak, saudara-saudaranya ini mengatakan bahwa tanah itu sudah dihibahkan orang tuanya pada mereka. Sementara anak ini menurut saudara-saudaranya, memang ketepatan anak ini yang mau sekolah dulu masa hidup orang tuanya. Udah banyak biaya untuk dia sekolah. Jadi itulah ke situ gitulah menurut saudaranya. Jadi demikian gitu Pak, cukup kuatkah surat hibah itu Pak? Sehingga si anak ini tidak lagi mendapat hak warisnya. Demikian Pak, makasih. Oke. Jadi sebelum meninggal si pewaris sudah membuat hibah gitu ya? Iya, yang ibu. Dia muncul surat hibahnya waktu ibu. Ayahnya udah meninggal tapi semasa ibunya lah dibuat gitu, Pak. Nah, lalu ternyata ahli waris yang lain nggak sepakat gitu ya? Ya, anak yang satu tadi. Jadi alasan saudara-saudaranya, anak yang satu tadi itu ketepatan itu yang mau sekolah, jadi dianggap biaya-biaya sekolahnya dulu udah banyak habis, gitulah alasannya. Oke. Jadi gini. Saya sering... Oke, ada Mas Firman. Oke, silakan Mas Firman. Mangga, aku pun udah tenggorokan udah. Ini silakan. Izin, selamat malam. Ini sinyal saya putus-putus ini, jadi agak terpotong-potong menyimaknya. Tadi yang pertama dahulu ya, yang terkait adanya wasiat itu. Kata kuncinya cuma satu itu, yaitu tolong dibuatkan silsilah dahulu. Silsilah, ya. Nah ini juga, ini Nasrani atau Muslim. Saya tadi nggak menyimak ya, karena putus-putus, jadi agak kurang pahami. Ini dalam konteks budel waris yang diatur di konteks hukum Islam atau Nasrani. Kalau konteksnya hukum Islam berarti di pengadilan agama, kalau Nasrani ya pengadilan negeri. Nah, kalau Nasrani itu silsilah, pohon silsilah waris itu dibuat secara notarial, di notaris ya. Pernyataan yang kemudian di warmarking bisa, di notaris bisa, baru nanti diajukan bersamaan dengan permohonan penetapan ahli waris. Kalau dia beragama Muslim,
kita harus membuat silsilah waris dalam bentuk surat keterangan waris itu di desa atau kelurahan ya. Kan itu. Baru nanti diajukan permohonan penetapan ahli waris. Di samping itu nanti masukkan siapa pewarisnya dan budel warisnya. Baru nanti masukkan pula adanya wasiat. Nah, di situ nanti akan diuji. Nah, bagaimana teknik daripada pembagiannya? Kalau di dalam pengadilan agama yang konteksnya hukum Islam itu merujuk pada aturan pembagian ya berdasarkan syariat Islam. Tapi kalau di waris Nasrani itu ada di dalam ketentuan BW atau juga bisa berdasarkan kesepakatan pembagian rata. Nah, tapi memang perlu diuji wasiat tersebut. Tapi wasiat juga akan juga bergantung kepada sah tidaknya silsilah itu, sah tidaknya hubungan marital antara pewaris yang meninggal ya dengan para ahli warisnya itu, ya termasuk budel warisnya itu dan wasiat. Nah, ini yang terkait wasiat itu juga tidak bisa wasiat itu berisi yang kemudian apabila kita melihat pembagian itu merugikan beberapa pihak ahli waris yang sejatinya memperoleh bagian menjadi tidak peroleh karena habis oleh klausul yang ada di dalam wasiat. Itu nanti hakim tentunya yang akan memutuskan bagaimana pembagian atau bagaimana keabsahan daripada wasiat tersebut. Nah, barulah nanti apabila ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima penetapan pembagian waris seperti itu atau penetapan ahli waris yang diputuskan itu, barulah muncul gugatan-gugatan. Sebelumnya tidak ada yang bisa melakukan upaya gugatan dahulu karena kita harus memperoleh putusan volunteernya dulu terhadap budel waris itu. Sebelum ada putusan volunteer, ya istilahnya penetapan daripada budel waris itu, maka tidak satu pun pihak yang bisa mengajukan gugatan pada pihak lain. Istilahnya itu prematur, nah, terlalu dini. Nah, atau kurang pihak malah nantinya. Nah, kemudian yang tadi terkait apa itu hibah ya Bu ya? Ibu siapa tadi? Hibah ya Bu? Ibu Sri Tonga Pak. Bu Sri Tonga. Nah, hibah ya. Hibah itu Bu, itu juga ada satu asas penerima hibah itu tidak boleh melebihi juga haknya. Dan juga harus diuji dahulu apakah garis kewarisan. Nah, sehingga di sini tidak boleh juga seseorang menerima hibah itu melebihi dari apa yang menjadi hak yang lain. Nah, satu hal lagi, seandainya seseorang itu memperoleh akte hibah ya secara notarial, saya pernah dulu mengingatkan dalam salah satu kegiatan Zoom meeting di Elang Maut juga, itu segera balik namakan objeknya selama pemberi hibah itu masih hidup. Karena apa? Apabila pemberi hibah itu sudah meninggal, maka akte hibah itu akan mengalami kesulitan pada saat mana balik nama. Ya. Sehingga itu tadi terpaksa penerima hibah itu kalau belum melakukan balik nama pada saat pemberi hibahnya ini masih hidup, harus menghubungi semua ahli waris. Nah, apabila ahli waris itu menyetujui, tidak ada masalah.
apabila ahli waris itu kemudian menilai bahwa apa yang menjadi pemberian hibah tersebut merugikan pembagian hak-hak mereka terhadap putra waris itu, maka itu akan menjadi gugur. Nah, kira-kira seperti itu asasnya ya. Bagi penerima hibah akan lebih kuat apabila begitu akte hibah selesai, maka segera balik nama bersama-sama dengan pemberi hibah. Itu akan lebih kuat nantinya, sempurna dan tidak bisa lagi dipersoalkan oleh ahli waris yang lain. Kira-kira seperti itu, Ibu Silitonga. Terima kasih, Panglima. Selamat malam. Oke, udah lengkap ya. Tapi saya mau tambahkan sedikit buat Bu Silitonga. Jadi, ahli waris itu dia wajib mendapat warisan. Ya. Ada hak apa namanya, lupa saya bahasa hukumnya, ada hak apa gitu. Dia wajib mendapat warisan. Jadi tidak boleh pewaris menghibahkan warisannya ke orang lain, ke satu orang, mengabaikan ahli waris yang lain. Jadi dia harus dapat. Ahli waris tidak mendapat warisan apabila dia membunuh pewaris. Dia mengkriminalisasi pewaris gitu. Tapi selama dia baik-baik saja sama pewarisnya, dia wajib mendapat. Jadi tidak boleh tidak diberi warisan. Jadi pewaris tidak bisa menghibahkan warisannya kepada satu orang atau dua orang semua, seperti kata Pak Firman tadi. Coba Ibu cek lagi. Tapi kalau masalah lebih banyak si A, si B, si C, itu kan tergantung orang tua. Ya, tapi nggak bisa dihibahkan kepada satu dua orang, sementara yang lain karena bandel ya nak nih, sekolahnya nggak benar atau sudah banyak dipakainya gitu ya, nggak bisa, kecuali ada perjanjiannya ya, bahwa Pak saya duluan mintalah bagian saya, ada suratnya gitu, sepakat semua, itu boleh diperhitungkan nantinya. Tapi kalau nggak ada itu nggak bisa. Anak ini kan kadang kebutuhannya beda ya. Anak nomor 1, 2, 3 ini kan nggak sama kebutuhannya. Jadi bukan berarti kalau yang lebih banyak kebutuhannya dia jadi dapatnya dikit. Nggak bisa gitulah. Nanti ada anak sekolah. Ada anak nggak mau sekolah. Tentu yang sekolah lebih banyak uang buat dia. Ya. Itu nggak bisa menjadi alasan. Nah ini nih, ada dianya. Hak mutlak katanya, benar. Hak mutlak pewaris. Jadi ada itu ya Bu ya. Dicek lagi apakah masalahnya pembagiannya kurang banyak atau karena memang tidak sesuai pembagian tadi, melebihi. Karena kalau hukum Islam itu tidak boleh ada lebih dari 1/3 ya. Hibah itu tidak boleh lebih dari 1/3 kalau di hukum Islam. Kalau hukum Kristen mungkin hukum perdata masuknya. Coba Ibu cek lagi nanti. Bu Silitonga. Berarti Bang Ben, kalau haknya yang diwariskan ini ya contohlah kita bawalah kami secara Batak gitu kita Bang ya. Ya. Haknya laki-laki dan perempuan itu kan sama Bang ya. Kalau di mata hukum perdata sama. Sama, siap. Kemudian Bang, terkait tadi contoh di surat wasiat, memang itu yang ditulis pewaris itu tentang terkait banyak dalam hal contoh kalau di Batak itu kan dia ada cucu paling besar pasti ada dikasih gitu Bang. Itu bisa digugat itu Bang sama contoh yang masih hidup anaknya itu gitu Bang. Kalau hukum positif kita kan nggak pakai hukum adat. Ya. Jadi kalau hukum adat ini berlaku ya, kita mengakui hukum adat selama kita sepakat. Ya, kalau orang Batak nih anak perempuan nggak dapat warisan, ya kalau nggak ada yang keberatan, ya dijalankan gitu. Tapi ketika nanti anak perempuannya keberatan, dia gugat secara perdata ke pengadilan, secara hukum positif ya negara yang membagi sesuai dengan hukum positif. Tapi akibatnya kan kalau kita melanggar adat, kita bisa dikucilkan kan.
Misalnya orang Batak nih, anak paling kecil dia mendapatkan rumah peninggalan orang tua. Kalau kita melawan itu bisa saja, tapi nanti kan orang mengucilkan kita secara adat. Kalau ada anak misalnya dia nggak peduli adat, ya silakan aja menggunakan hukum positif. Itu gitu. Kayak saya sendiri nih, orang Karo, anak perempuan nggak dapat warisan, ya. Tapi anak perempuan bisa dikasih warisan oleh anak laki-laki ini seikhlas dia, ya. Dan anak laki-laki bertanggung jawab sama anak perempuan ini. Kayak saya nih, saya bertanggung jawab sama saudara perempuan saya. Seandainya dia dibuang sama suaminya, dibuang anaknya, saya harus wajib tampung. Gitu loh. Nggak bisa saya biarkan mereka itu gelandangan, tanggung jawab saya. Karena saya yang mendapat warisan. Itu kalau hukumnya di hukum adat masing-masing ada. Padang ada lagi, Bali ada sendiri-sendiri. Itu digunakan, diakui hukum adat selama kita sepakat. Ya, tapi kalau nggak sepakat, ya gunakanlah hukum positif. Tapi resikonya tadi kita dikucilkan kaum kita kan, nggak tahu adat kau kata orang tua kan gitu, nggak hormat kau sama ula-ulamu katanya kan kira gitu. Dan kita takut juga ya kan, dikutuk sama hula-hula yang sama dengan dikutuk Tuhan. Takut juga kita, itu hukum adat. Berarti kesimpulannya Bang, contoh seperti yang kita hadapi itu, bila pewaris yang masih hidup itu tadi tidak menghargai tulisan dari pewaris yang telah meninggal itu, seperti Abang bilang tadi, bila kita bawa ke hukum adat lalu Bang kan, nggak usah pala kita gugat-gugat, berarti dia, kesimpulan saya itu Bang, dia nggak beradat gitu Bang ya? Iya, dikucilkan orang. Siap. Tapi kan masih banyak di masyarakat kita masih menghormati adat. Siap. Banyak sekali. Orang Jawa, orang Sunda, orang Bali, orang Padang. Siap. Mereka menghargai gitu loh. Kalau anaknya nggak mau kualat ya, bawa aja ke pengadilan. Kan gitu. Siap, bisa jadi referensi kami Bang untuk kedepannya. Terima kasih. Ya. Siap. Oke. Ada yang mau ditambahin Pak Firman? Satu lagi, sedikit. Bang. Kalau mau melakukan itu harus cari juga referensi dari jurisprudensinya. Nah, itu sebagai penguatan dalil-dalil nanti, ya termasuk ya penyelesaian adat. Ya, kita melihat dari jurisprudensi yang sudah pernah ya diputuskan dalam perkara yang kira-kira sama. Jadi kalau warisan adat itu memang tidak jauh-jauh ke sana dan bisa dijadikan satu dalil kita di dalam melakukan penafsiran ya untuk terangnya satu hak ya ataupun satu pertimbangan hakim nantinya di dalam posisi putusan. Halo. Ya, jurisprudensi nomor berapa yang kira komen? Oke. Ya, ada Bang Lambok, silakan Bang Lambok, pengacara kita. Saya tertarik dengan pertanyaan Ibu Subitongan mengenai akte hibah. Kebetulan saya sekarang lagi menangani itu di Sudikalang. Ternyata akte hibah ini pun harus ada syarat dan ada tata cara. Karena kalau tidak terpenuhinya syarat maupun tata cara yang benar, itu dianggap cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Nah, yang pertama adalah apabila harta itu adalah harta gonogini, pemberian hibah itu harus seizin suami dan istri yang masih hidup. Misalnya, saya dan istri saya mau menghibahkan
mobil saya atau tanah saya kepada anak saya nomor 2. Tidak bisa hanya bapaknya aja yang menghibahkan, harus izin dari istri, karena harta itu harta bersama. Kecuali kalau harta itu adalah warisan dari bapak saya, lalu saya menghibahkan kepada anak saya, itu sah tanpa izin istri, karena itu warisan dari orang tua saya. Atau hadiah, misalnya saya dapat hadiah dari Pak Beni, saya rumah di Bandung, lalu saya mau menghibahkan kepada anak saya yang nomor berapa, itu tanpa izin istri boleh. Tapi kalau itu harta bersama yang dihasilkan dalam perkawinan, itu harus ahli waris harus mengetahui dan ikut menandatangani akte hibah itu sebagai saksi. Misalnya, kalau orang tua harta itu harta gonogini, ternyata suaminya udah meninggal. Nah, jadi warisan harta bersama itu kan setengah jatuh kepada bagian anaknya, anak-anak yang sah. Maka oleh karena itu tidak bisa seorang istri yang suaminya meninggal seenaknya aja menghibahkan harta bersama kepada salah satu anaknya. Itu dapat dibatalkan oleh pengadilan karena cacat hukum. Bagaimana sebaiknya? Seluruh ahli waris harus ikut menyetujui. Gitu. Nah, itu yang saya tahu. Jadi pertanyaan Ibu Silitonga tadi sangat menarik karena merasa yang mendapat hibah itu sudah banyak menghabiskan uang selama sekolah, kan begitu? Ya kan? Nah, persoalannya sekarang ada lagi. Tadi dikatakan Ibu Silitonga, anak yang menerima hibah itu sudah menikmati harta dari orang tuanya. Jadi kalau menurut saya, selama orang tua masih hidup, bapak dan mamanya masih hidup, itu hak mereka mau memberikan hartanya kepada anak-anak nomor berapa, karena mereka masih sama-sama hidup. Dan sama-sama si bapak dan si mama itu sama-sama menyetujui memberikan hibah itu. Tapi kalau diam-diam bapaknya ngasih hibah tanpa izin dari istrinya atau mama anak itu, itulah yang dianggap cacat hukum. Karena ini harta bersama. Nah, jadi perlu diklarifikasi juga kepada Ibu Silitonga, apakah akte hibah itu memang ada secara prosedural, yaitu harus ada akte hibahnya minimal melalui pejabat pembuat akte tanah atau notarial. Tidak hanya hibah-hibah aja, hanya ngomong-ngomong. Hibah itu ada syaratnya, ada aturannya. Nah, begitu. Jadi perlu kita perjelas pertanyaan Bu Silitonga, hibah seperti apa yang dimaksud? Apakah hanya memberikan begitu aja? Nah, itu nggak bisa. Itu bukan hibah namanya. Itu hadiah. Hadiah cuma-cuma begitu. Nah, itu pun harus dipertanyakan tadi seperti yang saya bilang. Kalau misalnya bapaknya udah meninggal, harta gonogini suka-suka mamanya memberikan harta itu kepada salah satu anaknya, itu bisa digugat dan bisa dibatalkan. Coba Ibu Silitonga, akte hibahnya ada itu? Nggak ada suaranya, nggak ada suara. Suaranya nggak ada. Malam Pak, bisa Pak? Ada akte hibahnya. Ada akte hibahnya. Jadi menurut saudara-saudaranya ini, akte hibah itu diterbitkan ketika ibu itu, bapak udah meninggal, ibu itu yang hidup. Nah, yang jadi persoalan, apa bisa akte hibah itu tidak diketahui anak yang lain gitu? Sementara anak yang nggak bisa, merasa dia itulah. tidak tahu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ya, harta yang dihibahkan itu apakah harta warisan dari keluarga mamanya
Iya Pak, harta warisan dari bapak mamanya, tanah gitu. Bukan. Tanah termasuk rumah. Nggak ngerti Ibu. Maksud saya, dalam harta yang dihibahkan mamanya pada masa hidup, apakah itu warisan dari neneknya yang menerima hibah, nenek ada kakek nenek dari mamanya, Tidak, Pak. opungnya, Tidak. harta bersama. Itu rumah tanah dari bapak mamanya, dua-dua. Berarti harta gonogini mereka, harta bersama. Iya, Pak. Iya, Pak. Itulah yang kumaksud tadi. Jadi kalau sama dari orang tua, kalau salah satu orang tua meninggal, itu harus ada izin dari anak-anak yang lain. Karena itu adalah juga bagian warisan. Kan gonogini itu bagi dua. Kalau suaminya meninggal, berarti kan bagian dari anak-anaknya itu. Kalau mamanya misalnya mau nikah lagi, kan dibawanya hartanya setengah. Ya setengah buat anak-anaknya, kan gitu. Logika hukum warisnya kan begitu, apalagi non-muslim. Nah, kalau memang begitu, itu bisa dibatalkan, bisa digugat. Cacat hukum itu. Logika hukum dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, pasal 36 kalau nggak salah ayat 2, apabila harta bersama ya dihibahkan, itu harus ada izin dari masing-masing pihak penerima pemilik harta bersama. Nah, kalau salah satu udah meninggal, berarti kan anak-anaknya yang berhak. Mereka juga harus menyetujui. Kalau tidak setuju, tidak diketahui, itu bisa dianggap cacat hukum. Jelas? Iya Pak, makasih Pak. Nah, gitu loh. Apalagi sudah meninggal. Coba diperiksa dulu akte hibahnya. Benar nggak itu? Siapa PPAT-nya, camatnya, tahun berapa? Diperiksa, jangan-jangan palsu itu. Anak sekarang abang adik gara-gara harta bunuh-bunuhan, santet-santetan, kan gitu. Nah, gitu. Jadi pertanyaan Ibu tadi kira-kira sudah terjawab belum? Sudah Pak, sudah. Tadi yang mau saya tanyakan lagi, tanyakan lagi, munculnya surat hibah itu bukankah harus diketahui anak-anaknya? Ah, itu Pak, udah Bapak jawab Pak. Ternyata harus diketahui. Udah saya jawab kan? Anak-anaknya. Karena ya, itu Pak. harta gonogini, harta Ya, bersama Pak. mamanya sama bapaknya. Kecuali itu warisan dari opungnya dari mamanya. Berarti warisan nggak perlu diketahui atau diizinkan dari pihak suami. Kalau hasil keringat mereka, meskipun salah satu udah meninggal, berarti anak-anaknya harus sebagai ahli waris harus menyetujui. Jelas? Jelas Pak, terima kasih. Kira-kira itulah dulu ilmu yang saya punya. Kalau salah mohon maaf. Silakan Panglima, dilanjut. Oke, udah jelas ya. Terjawab. Itulah gunanya kita diskusi ya. Tapi ini ilmu kalian tularkan, jangan telan sendiri ya. Bagikan sama saudara-saudara. Bagikan sama teman-teman supaya mereka juga menambah ilmu. Jadi sebelum kita lanjutkan, apa yang kita bahas ini, inilah yang harus kita taati bersama. Makanya saya katakan tadi, kita gunakan akal sehat menilai sesuai dengan hukum positif. Atau gini, bahasanya gini ya teman-teman. Kalian mau berbuat baik pun harus sesuai aturan. Kalau nggak diakui nanti. Apalagi berbuat jahat. Berbuat baik saja harus sesuai aturan. Apalagi mau berbuat jahat kan gitu ya. Itu dia. Jadi jangan lagi kita gunakan pokoknya. Jangan gunakan saya sayang sana. Saya mendukung sana. Hukum tidak begitu. Ya. Biarpun kita sayang, tapi kalau dia salah ya kita harus akui bahwa kamu salah, minta maaf kamu gitu. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau sudah tahu hukum seperti itu, kalian tinggal jalankan. Tadi udah disarankan Bang Lambok, gugat aja, batalkan itu hibahnya. Ya. Begitu juga tadi si Saragi, bisa ke pengadilan, batalkan semua, atau suruh pengadilan yang membagikan. Siap, biar Bang, siap.
Kita kalau kita nggak bisa pakai adat, nggak bisa pakai musyawarah, ya biar negara aja yang magilah. Gitu kan. Oke, yang lanjut. Siapa lagi yang mau berpendapat atau bertanya? Silakan teman-teman. Mohon izin Panglima sedikit. Yuk, Apa Ferry, tadi mangga. menyambung pertanyaan itu. Jadi yang mau saya tanyakan, berapa lama hak warisan itu atau harta warisan itu dapat digugat ketika telah diperjualbelikan kembali? Contohnya begini, saya kan posisi di Batam. Nah, hak waris dengan orang kita Sumatera ini sama seperti yang Panglima sampaikan bahwa kepada laki-laki dihibahkan semuanya, diwariskan. Nah, ada waris orang tua, tapi milik orang tua saya yang bersamaan dengan saudaranya. Jadi ketika contohnya saya itu menjual, lalu setelah terjual, berapa lama waktunya tidak dapat digugat lagi atau masih bisa digugat kepada orang yang telah membeli? Itu aja, Panglima. Terima kasih. Oke, mana Bang Firman, Bang Lambot tadi? Waktu menggugat berapa lama katanya? Izin Bang. Ya, Agak kurang. Silakan. Putus-putus ini agak kurang nyimak, tapi oke lah. Berapa lama? Hanya yang tadi saja mundur sedikit soal masalah orang tua yang sudah memberi hibah, ya. Nah, berbicara tadi gonogini, harta bersama, harta dalam perkawinan, harta waris, itu kalau berbicara gonogini berarti harus ada peristiwa perceraian. Kalau berbicara kewarisan harus ada peristiwa meninggal. Lah, jika ini hanya exercise saja yang sering saya hadapi. Jika hibah itu diberikan kepada seseorang, tidak ada peristiwa perceraian, berarti tidak ada kaitan harta bersama atau gonogini. Tidak ada urusan dengan waris karena masih pada hidup. Ya. Nah, itu yang tadi Bang Lambok sampaikan itu kalau ada hal-hal seperti itu. Nah, ini ada sesuatu hak seseorang yang juga harus dilindungi oleh kepentingan hukum ya. Makanya tadi sebelumnya saya pernah sampaikan, apabila seseorang menerima hibah dalam akte hibah, segeralah balik nama, ajak pemberi hibah itu untuk mengurus balik nama, dasarnya akte hibah. Agar supaya apabila muncul peristiwa gonogini, peristiwa waris, maka yang sudah dihibahkan atau diberikan kepada orang itu menjadi sempurna dan tidak bisa lagi digugat atau dimasukkan dalam budel waris atau terhadap objek gonogini. Itu kata kuncinya. Ya. Oleh karenanya sejatinya menggugat akte hibah itu gampang-gampang angel ya, gampang-gampang sulit. Tapi juga pemegang akte hibah tidak bisa serta-merta membalikkan nama apabila pemberi hibah sudah tidak ada. Sudah meninggal maksudnya. Karena sudah muncul peristiwa baru. Apakah itu menjadi harta bersama dalam perkawinannya, otomatis kalau menjadi harta bersama menjadi harta atau budel waris apabila ada peristiwa kematian. Nah, inilah. Nah, kemudian yang tadi terkait waktu ya, berapa lama dalam konteks hukum acara di kita itu sebetulnya kalau di dalam hal perdata tidak mengenal waktu sebetulnya. Ya, apapun gugatan akan diterima dahulu oleh pengadilan. Tetapi di dalam konteks kita nanti membuat gugatannya terhadap objek yang kita mohonkan, itu harus betul-betul cermat,
Jangan sampai nanti kandas, ya, DNO istilahnya, akibat kurang pihak, ya, atau obscure, ya, tidak jelas, begitu. Jadi tidak mengenal waktu, tetapi harus cermat di dalam mengajukannya. Ya, menggugat sesuatu budel atau sesuatu objek perdata itu harus memahami siapa saja pihak-pihak yang akan kita gugat. Jangan sampai kita DNO gara-gara kurang pihak. Nah, ini istilahnya ini. Kira-kira seperti itu, Mangga. Terima kasih. Pak, sedikit Pak, saya pertanyaan buat Pak Firman. Pak, tadi kan Bapak bilang, bagi penerima surat hibah, supaya lengkap segera memBBN-kan. Nah, pertanyaan saya Pak, ketika memberikan surat hibah itu seorang ibu yang suaminya udah meninggal, bukankah harus sepengetahuan semua anaknya? Misalnya ada 4 anaknya. Apa bisakah ibu itu memberikan hibah itu diam-diam? Nah, ketika ibu itu diam-diam tanpa diketahui keempat anaknya, sahkah surat hibah yang diberikannya itu? Demikian Pak, terima kasih. Pertanyaan saya satu, Bu. Yang dia hibahkan itu, opnamnya itu apakah nama ibu itu? Yang memberikan hibah ibu itu Pak, sama anaknya. Sementara tahan dulu. Yang dia hibahkan itu apa? Rumah, tanah. Bentuknya sertifikat bukan? Kalau itu belum tahu saya Pak, masih surat Nah, lama. Surat Ibu lama. tanya dahulu, kalau itu sertifikat atas nama ibu itu, tapi kemudian ada bapaknya suami yang sudah meninggal, itu tidak bisa. Karena sudah ada peristiwa meninggal. Berarti masuklah itu kepada harta bersama, kemudian menjadi budel waris. Ya, jadi itu kata kuncinya. Berarti peristiwa ibu itu pada saat menghibahkan objeknya, ternyata sudah ada peristiwa kematian suaminya. Iya. Otomatis sudah tidak bisa lagi. Kecuali yang dia hibahkan itu hanya bagian dari beliau saja. Dari harta bersama dengan suaminya. Dia kan dapat separuh kalau di dalam hukum Islam. Atau di hukum Barat juga bisa suami istri dibagi rata, misalnya separuh-separuh. Selama ibunya masih hidup, maka dia peroleh separuh. Yang separuh lagi untuk anak-anaknya. Nah, itu tadi. Kata kuncinya sudah ada peristiwa kematian ini. Berarti hibah ini sudah tidak bisa murni. Ya, harus persetujuan. Kalaupun toh tanpa persetujuan bisa, asalkan tidak melebihi hak yang dia peroleh, yaitu separuh dari itu. Tapi kalau anak-anaknya tidak menerima, silahkan gugat, tapi tunggu si ibu ini tidak ada. Tapi ingat, ya, jangan sampai melawan apa kata ibu lah. Durhaka nanti itu. Ya, hormati apa kata ibu lah. Rezeki masih banyak itu. Ini kan ibu itu juga udah meninggal, Pak. Makanya ribut. Si anak yang tidak sebentar. Kalau ibu sudah meninggal, jangan panjang-panjang, Bu. Sudah tidak bisa berlaku itu semua. Ya, itu sudah masuk kepada budel waris yang harus dibagi berdasarkan kesepakatan, kalau misalkan dibagi rata, atau berdasarkan penetapan kompilasi hukum Islam kalau dia agamanya Islam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, udah mantap ini. Ini udah semester 7 ini. Kalau belajar hukum, udah semester 7. Ayo silakan ada yang mau komentar pengalaman. Supaya kita tahu di mana ketidakadilan tadi. Barangkali ada pengalaman kalian yang tidak sesuai aturan, ternyata dikalahkan. Seperti kata Bapak Banda tadi. Ayo, mangga. Jadi Bang, izin. Oh, lanjut. Lanjut aja Bang. Ya Pak, silakan Pak. Baik, sekedar merepres saja Pak, menanggapi.
baik Bang Saragih maupun Bu Silitonga, artinya yang harus diperhatikan dengan jeli itu berkaitan dengan surat menyurat, karena itu adalah salah satunya bukti otentik atau salah satu dasar yang menjadikan suatu proses perkara itu untuk menjadi terang benderang, seperti yang pembina ulas dari awal pembicaraan tadi, untuk mencari tahu suatu persoalan itu menjadi jelas. Artinya tadi Saudara Peri juga mempertanyakan berapa lama masa gugatan. Gugatan itu sejauh bisa dibuktikan. Mau sampai kapanpun, gugatan itu ketika bisa dibuktikan itu bisa. Dia bisa digugat. Mungkin itu aja pembina dan Ibu Silitonga maupun Bang Saragih. Yang terpenting adalah surat yang berkaitan menjadi permasalahan itu dilihat dulu di mana dan diamankan. Karena semua menyangkut masalah hibah. Saya sendiri punya masalah pribadi, betul. Saat sekarang ini hibah itu tidak bisa hanya sekedar bermaterai 6.000, akan tetapi harus dinotaris. Itu pengalaman yang kita alami sendiri ketika surat hibah itu, pemberi hibah itu telah meninggal, semua gugur. Dan itu kembali menjadi masalahnya berubah menjadi warisan. Hak Ini itu bersama aja. gitu Bang ya. Ya, itu kembali ke warisan, Pak. Menjadi Karena hak bersama kita belum gitu. sempat. Ya, karena belum sempat balik nama karena tadinya kita asa cuma sekedar surat biasa yang diketahui pemerintahan setempat, saksinya menghibahkan lengah dan itu gugur ketika orang yang memberi hibah telah meninggal. Itu aja tanggapan dari kita. Makasih pembina. Satu istilah dulu yang perlu dipahami. Di dalam konteks akte hibah itu dikenal dengan istilah statuta positif. Jadi seorang notaris itu apabila kedatangan pihak yang mengaku ataupun berniat memberikan hibah, notaris itu tidak dibebani untuk menguji objek yang dihibahkan itu apakah merupakan mutlak daripada pemberi hibah. Itu istilahnya statuta positif. Oleh karenanya coba silahkan buka di dalam akte hibah tersebut. Ada klausula yang mengatakan apabila ternyata penjelasan ataupun kehendak ini ternyata ada tendensi petunjuk melawan hukum, maka pihak notaris dibebaskan terhadap gugatan ini. Dan itu menjadi tanggung jawab daripada para pihak. Ya. Nah, ini yang dalam hal ini juga lucu pejabat notaris ini. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kenapa sih sekarang ini jadi banyak permasalahan akte hibah itu mudah muncul? Karena ada istilah statuta positif. Siapa pihak yang datang membuat pengakuan, dia akan buatkan sambil menunggu ada pihak yang mengajukan keberatan atau tidak. Nah, kalaupun toh bisa dibuktikan, juga tidak bisa serta-merta akte otentik itu dibatalkan oleh notaris itu sendiri, tidak bisa. Harus melalui penetapan pengadilan untuk permohonan pembatalan akte hibah tersebut. Kira-kira seperti itu problemanya. Terima kasih. Oke, sudah lengkap teman. Ada lagi? Dikit pertanyaan Panglima kepada Pak Lawyer kita. Oke, ayo Fer. Jadi Pak Firman, tambahan yang tadi itu terkait mengenai waris itu, siapa yang menentukan harga daripada objek waris itu? Contohnya kan ada satu rumah yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal itu, lalu anaknya contohnya ada 3 orang. Nah, yang satu berkata harga ini baru boleh dijual 1M, yang satu bilang 700 juta, yang satu bilang 500 dijual. Siapa yang menentukan harga objek tersebut sehingga dapat dibagi bersama? Itu aja Pak Lawyer, terima kasih. Aduh, ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap ini. Kalau menentukan harga objek dari suatu budel waris ya, dari suatu objek ya yang akan menjadi jual beli itu tentunya melihat dari
kepatutannya, NJOP-nya, harga jualnya. Ya, karena kalaupun toh dijual dengan harga di bawah, patut diduga ada hal kecurangan ataupun apa yang ada di dalamnya. Kalau dijual terlalu tinggi juga, kemungkinan juga ada maksud-maksud tertentu yang menghalang-halangi agar budal waris itu tidak bisa dibagi. Kan begitu. Jadi di sini kembali kepada itikat baik para ahli waris itu sendiri. Apakah ingin menyelesaikan ya pembagian budal waris itu dengan baik dan berkeadilan, ya, ataukah memang ingin memperpanjang-panjang ya dengan adanya itikat yang tidak baik. Nah, gudertau atau tuh gudertau ya itu itikat baik dan tidak baik. Jadi kata kuncinya itu saja. Saya pernah juga menemui kasus seperti ini. Ya, sehingga masalah penjualan budal waris ini tidak pernah bisa terlaksana meskipun kita beberapa kali menemukan peminat. Ya, intinya cuma itikat daripada para ahli waris itu sendiri. Ingin selesai dibagi sesuai dengan apa yang menjadi hak masing-masing, atau tetap ingin berpanjang-panjang permasalahan waris ini menjadi permasalahan keluarga besarnya. Kira-kira seperti itu, Bang. Siap, terima kasih, Pak Lawyer. Oke, mantap nih. Udah ada lagi. Lalu timbul pertanyaan, akte hibah bisa dicabut lagi, ditarik enggak? Jangan tuh. Bisa nggak ditarik lagi karena udah dihibahkan nih, terus ternyata anaknya bandel, diambil lagi, bisa nggak? Pembatalan. Ya, bukan pembatalan, ditarik lagi, nggak jadi kuhibahkan. Ya nggak? Perjanjian itu kayaknya sepertinya Panglima. Sepertinya nggak bisa ditarik lah. Bukan. Kalau dibatalkan bisa. Ya, tapi melalui proses tetap karena itu akte otentik sudah terbit. Kecuali kalau belum didaftarkan di berita negara ya. Begitu. Tapi kalau sudah masuk tetap harus melalui pembatalan di pengadilan negeri. Kira-kira seperti itu, Pak Lima. Ya, jadi biar tahu nih kalau kalian menghibahkan nggak bisa ditarik lagi ya. Jangan nanti karena anaknya baik dihibahkan, tahu-tahu jahat mau ditarik lagi nggak bisa. Lalu pertanyaan berikutnya, akte hibah bisa dijual belikan nggak? Ini biar Bu Sri Tonga makin pintar ya. Bisa diperjualbelikan nggak? Jangan-jangan udah dijual itu, Bu. Siapa yang mau beli? Yang beli itu bodoh itu. Jadi, apalagi kalau tanah ya, barang yang tidak bergerak, itu kan transaksinya harus melalui pejabat pembuat akte tanah. Nah, transaksi PPAT itu kan ada aturan apa-apa saja yang bisa dialihkan, dijual. Kalau hibah itu mana bisa dijual? Harus dibalik nama dulu sertifikatnya, baru bisa dia jual. Itu yang saya tahu begitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung banyak ahli hukum kita nih. Pak, menurut Bapak Panglima, Pak Lambo, Pak Firman, apakah sebaiknya kalaulah ada sedikit lah gitu, waktu kita hidup dibagi atau seperti apa, Pak? Demi amannya ke depan anak-anak nanti, Pak. Terima kasih. Ini Ibu Sri Tonga sepertinya banyak hartanya. Mau dibagi-bagi. Bukan itu, Pak. Satsui pun Hauma itu kan, Pak. Demi amannya. Belajar dari persoalan, Pak. Makanya selagi masih hidup, ya diaturlah baik-baik. Ya kan? Kumpulkanlah anak-anak. Ini loh nak, harta mama sama bapak cuma ini. Mumpung masih hidup lah. Bila perlu langsung bikin surat-suratnya, aman, tentram, sentosa. Ya, jangan nanti sudah meninggal cakar-cakaran, ya kan?
saya rasa itu apa namanya, yang harus dilakukan orang tua yang banyak hartanya. Yang sedikit aja berantem apalagi banyak. Masih nggak perkaranya si Yoni Perdede yang mau dibunuh sama keluarganya, sama ito-itonya lainnya, gara-gara harta. Itulah, saking banyaknya harta dari ribut orang. Yang sedikit aja berantem, apalagi banyak. Makanya sebelum meninggal, diaturlah. Misalnya tanah ibu 1 hektar, anak ibu 5, bagi 5 langsung bikin suratnya, selesai, aman. Ibu nanti kita meninggal dunia tidak meninggalkan perkara gitu. Ini yang saya tangani sekarang di Silikalang. Gara-gara udah meninggal orang tuanya, makanya berperkara sekarang. Kalau dari dulu udah diberes aman sentosa, kan gitu. Jadi saya rasa pertanyaan itu sudah pertanyaan klasik lah, ya. Oke, Ibu. Terima kasih, Pak. Oke, siapa lagi yang mau bertanya atau mau nyanyi boleh? Ayo, siapa teman-teman yang mau berkomen? Ini Bang, sedikit Bang. Saya mau apa ini? Ngasih apa namanya? Pertanyaan, bukan pertanyaan ya, semacam ini kasus yang lagi viral sekarang ya kan. Masalah Verdi Sambo juga ini. Ya kan? Saya sangat tertarik dengan apa namanya, bahasanya si Otto Hasibuan sama Gayus Tambuna, Gayus Lumbun. Ini kan pakar-pakar semua. Yang satunya profesor, doktor. Ya kan? Dengan lugas, dengan tegas, mereka berdua mengatakan, yang satu si Gayus Lumbun seakan-akan mengatakan bahwa Verdi Sambo dapat lepas dari tuntutan jaksa atau dakwaan jeratan hukum. Satu lagi mengatakan hanya menyuruh menembak, saya tidak menyuruh membunuh. Gitu? Jadi pertanyaan saya adalah pembuktian apalah yang perlu membuktikan pembunuhan berencana ini yang paling tepat sebelum masuk kita di dalam persidangan yang sebenarnya kira-kira. Ya kan, kita harus lebih dulu lah daripada persidangan membahas ini kan. Gitu. Kenapa lah beraninya Gayus Lumbun mengatakan si Verdi Sambo dapat lepas dari jeratan hukum. Lalu si Otto Hasibuan berani mengatakan dia tidak menyuruh membunuh, hanya menyuruh menembak. Nah, jadi kira-kira jurus apa lah yang perlu kita pakai di sini untuk pembuktian? Seandainya lah kita jaksa lah. Nah, atau kita bagilah, misalnya grup dari Firman jaksa, grup dari saya pengacara, kan gitu. Biar lebih suruh. Saya milih pengacaranya, Bang. Nggak mau cerita. Itu. Jadi biar kita duluin dulu persidangan. Yang kira-kira gitu kan. Tapi oke lah, itu untuk jum berikutnya lah. Ya kan. Masih panjang persidangan. Kira-kira itu aja, Panglima. Terima kasih. Oke, singkat aja ya. Kita seperti saya sampaikan dari awal, kini bukan berdasarkan suka tidak suka ya, tapi berdasarkan hukum. Kalau pembunuhan udah jelas, ya pembunuhan, ada orang mati, ada orang yang nembak, ada orang yang menyuruh menembak, udah sudah jelas kalau pembunuhan nggak mungkin lepas untuk Barada Richard dan Sambo. Untuk Barada Richard itu bisa kena dia pelaku pembunuhan, lalu Sambo terkena menyuruh melakukan, kena dia.
Kalau masalah dia mengaku menembak, ya dia tahu ya kan bahwa dengan menembak akibatnya apa kan dia pasti tahu. Ya, tembak katanya. Kecuali tadi dia bilang tembak kakinya katanya. Wah, ternyata tembak kepalanya beda ya. Tapi kan dia bahasanya tembak katanya. Saya nggak menyuruh membunuh katanya. Tapi dia mengaku menyuruh menembak. Dan dia ditembak sama anak itu mati ya. Dia kenalah. Kalau menurut saya ya. Kalau mau berdalih-dalih dengan bahasa memutar-mutar kata pun nggak akan nyambung juga. Kecuali tadi dia bilang tembak kakinya sedikit gitu ya. Lalu ditembaknya kepalanya, itu di luar ya kan. Ini kalau saya dalam hal itu sama Otto saya nggak sepakat. Dia hanya memutar kata, kita putar juga katanya kan. Iya kan si Sambo nggak nyuruh nembak kaki ya kan. Nggak nembak ujung kaki dikit. Dia suruh nembak. Jadi tembak, ternyata mati. Kena dia. Yang repot menurut saya adalah pembuktian untuk berencana. Dari dakwaan jaksa itu saya nggak ngelihat. Tapi barangkali nanti pas pemeriksaan saksi-saksi mereka bisa membuktikan, bisa jadi. Pembuktian itu kan gini Bang, dia harus membuktikan fakta gitu, bukan pendapat dia kan. Misalnya, tidak ada dijelaskan di situ bahwa Sambo berencana mau membunuh, nggak ada. Hanya menyatakan dia pakai sarung tangan, dia manggil ini, manggil itu, tapi tidak ada. Misalnya contoh gini, dia ngumpulkan orang itu. Aku mau membunuh nih. Anak ini kurang ajar. Dia sudah melecehkan istri saya mau membunuh dia. Kau tugasmu ini, kau tugasmu ini. Ya, nanti begini, nanti begini. Tugas-tugas yang disuruhnya itu terkait dengan pelaksanaan. Dan itu bisa dibuktikan ya. Ada saksi, ada rekaman CCTV atau apa, itu kena dia. Tapi kalau hanya keterangan satu orang, kayaknya berat juga membuktikan untuk perencanaan. Berbeda sebenarnya kalau kita buka KUHP Belanda, ya, ini kan undang-undang pidana kita ini kan diterjemahkan dari undang-undang Belanda, jadi bukan kita yang buat. Saya pernah baca, karena kasus ini saya pernah baca bagaimana sejarahnya 340 ini, pembunuhan berencana. Jadi kalau di dalam hukum Belanda aslinya, tahun 1800 itu dibuat, bukan berencana di sini cukup dengan berpikir. Dia memikirkan untuk membunuh, lalu dilaksanakan, itu berencana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejarahnya dari KUHP kita ini. Tapi kan diterjemahkan oleh R. Susilo dan Suyatno atau siapa tuh. Diterjemahkan lagi, akhirnya timbullah pengertian bahwa berencana itu harus dipersiapkan alat, harus disiapkan segala macam. Kalau masuk ke pasal Belanda yang lama, yang aslinya, dengan memikirkan saja sebelum melaksanakan dia mikir dulu. Ah, ini kubunuh anak ini nih. Itu masuk berencana dia. Itu pun harus dibuktikan, siapa yang tahu dia mikir kan. Itu satu yang perlu dibuktikan jaksa. Supaya dia profesional, dia buktikanlah bahwa memang berencana gitu. Buktinya berencana apa? Dia ada mempersiapkan alat dan berniat memang sudah akan kubunuh anak ini nih. Ada saksi yang melihat, mendengar. Begitu juga yang lain. Kau tugasmu ini ya. Nanti tugasmu mengawasi ya. Kalau ada orang yang lihat, kau kasih tahu saya. Itu ikut dia juga terlibat berencana. Tapi ini kan belum terbuka nih. Jaksa belum di dalam surat dakwaannya nggak jelas. Kecuali nanti di dalam pembuktiannya persidangan berikutnya bisa dibuktikan jaksa bahwa dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ada perencanaan masuk dia. Kemudian yang paling utama menurut saya Bang, ya, yang harus sebenarnya dijelaskan oleh jaksa, aku pun nggak ngerti nih, kenapa nggak dijelaskan. Kapan niat Sambo ini ingin membunuh? Ya, kapan niatnya timbul
untuk membunuh. Apakah tarik ke belakang memang dia niatnya sudah membunuh ada dan bisa dibuktikan, atau niat membunuhnya itu ketika bertemu sama Joshua, ketika dipanggil, lalu melihat dia, ditanya, kau begini-begini, emosi dia, lalu ditembak, suruh ditembak si Richard, itu beda lagi. Kalau niat membunuhnya timbul pada saat sebelum ditembak, itu nggak berencana. Itu harus dibuktikan ya, bukan dengan kata-kata, anggapan, asumsi jaksa. Jadi saya berharap nih jaksa benar-benar profesional. Katanya ada 33 itu. Masa 33 orang tidak bisa membuat surat dakwaan yang terang benderang seperti Cahaya tadi kan? Itu dia kalau menurut saya, Bang. Jadi kembali rumus dasarnya itu buktikanlah melebihi terang cahaya. Kalau bisa ya hukuman mati, tapi kalau enggak, kalau ragu hakim, ya enggak bisa lah, jangan ragu-ragu menghukum mati orang. Jadi kalau menurut saya untuk pembunuhan telah terang benderang, enggak usah pakai surat dakwaan pun udah tahu kita udah tahu ada Joshua mati, ada yang mengaku nembak, walaupun tersangkanya itu sudah berapa bulan baru dijadikan tersangka kan. Dan satu lagi nih Bang, ini untuk pengacara-pengacara harus kritis ini kan. Lalu pengakuan si Richard kemarin itu dikemanakan? Apa ditukar gitu, berkasnya yang itu buang, ini ganti kayak bungkus kacang goreng, nggak bisa kan? Itu kan waktu itu kan sudah proses hukum, harusnya itu dimasukkan ke dalam dakwaan. Bahwa awalnya dia ngomong begini-begini, namun akhirnya mengubah keterangannya pada berita acara tambahan dengan alasan bla bla bla. Itu kan bisa memperberat si Richard juga. Ini kan berkas itu tak kemana ini, nggak tahu kita sekarang nih. Yang apalagi kemarin ada rekonstruksi, itu kan biaya negara semua tuh. Bagaimana pertanggungjawabannya? Rekonstruksi tembak menembak itu. Makanya tadi tema kita tadi gini Bang. Bagaimana supaya hukum ini adil dan dipercaya masyarakat? Ini tadi harus tertib semua. Menurut Abang nih, apakah bisa diabaikan BAP yang sebelumnya? Lalu masuk sekarang BAP yang sudah jujur. Lalu yang bohong tadi, bagaimana pertanggungjawabannya itu? Contoh gini Bang, kita seringnya merasa bahwa BAP sama klien kita nggak cukup nih. Kita nggak bisa rubah loh sama penyidik itu Bang. Bang, BAP klien saya kemarin ganti dong. Nggak mau kan dia Bang, nggak boleh. Boleh, tapi BAP tambahan. Nggak dibuang ya kan Bang. Nah ini juga begitu. Bagaimana menurut Abang sama Mas Firman nih? Ayo, sambil nunggu waktu habis. Baik Bang, kalau saya cuma satu saja Bang. Inilah yang tadi Panglima sampaikan panjang lebar itu. Apa yang dikatakan sebagai keguncangan jiwa yang hebat. Nah ini, jadi 49 ayat 1, 49 ayat 2 itu kalau saya sebagai pembelanya itu tetap saya akan gaungkan dan minta dites itu kejiwaannya. Ya, tadi Abang bilang kan, tidak sempat berpikir, tiba-tiba harus berpikir apa ini. Nah itu yang disebut keguncangan. Jadi 340 ini jauh. Ya. Saya yakin ini bisa kita dalilkan keguncangan ini, keguncangan jiwa yang hebat ini. Ya. Sehingga apa yang ada di benaknya saat itulah yang keluar tiba-tiba kayak perintah nembak, kayak ya serba salah, serba samar polah lah istilah. Ya itulah. Ya. Sehingga 340 ini enggak masuk. Bahkan mungkin bisa bebas itu di situ. Dalam arti dibantar dulu nih. Dipulihkan dulu kejiwaannya nih, dirawat dulu ini Bang. Nah, sekarang orang lagi goncang jiwanya kok terus dituntut di sidang. Nah, ini gimana? Ya, kami mohon untuk majelis melakukan tes dulu, kemudian mohon untuk tersangka ini
terdakwa ini dibantar sampai pulih, dinyatakan pulih kesehatannya, baru bisa dilakukan penuntutan lagi. Kalau saya ditunjuk sebagai pengacaranya, kira-kira seperti itu, Bang. Ya, oke. Bang Lambok, gimana? Ini dia. Saya menunggu ini kalimat bahasa kegoncangan jiwa ini, karena nanti penilaian hakim mengarah kepada motif. Motif apa yang membuat kegoncangan jiwa sedalam itu sehingga sampai membunuh. Nah, ini dia. Nah, oke. Sekarang saya sebagai jaksanya. Nah, tadi kan Pak Firman jadi pengacaranya, kan gitu. Ini Pak Bang Beni ini, Pak Beni nanti jadi majelis hakimnya ini. Nah, sekarang saya mau mengejar motifnya. Karena kejahatan itu, tingkat kejahatan seseorang, kegoncangan jiwa seseorang dapat dipengaruhi oleh motif atau karena akibat jiwa yang dialami, yang didengar dan disaksikan. Nah, sekarang motif sekarang banyak berkembang, sangat liar. Yang sampai saat ini dipertahankan oleh pihak Sambo dan Ibu Putri adalah pelecehan seksual. Nah, sekarang saya sebagai jaksa, ya kan, membuktikan, ya kan, pelecehan seksual ini kan sangat-sangat susah. Kenapa saya bilang susah? Seperti yang dibilang siapa itu? Yang tahu sebenarnya itu hanya Joshua dan Ibu PC serta Tuhan. Sementara yang kelihatan kan Ibu PC. Joshua sudah meninggal. Tuhan kan nggak kelihatan. Ini, jadi hukum itu memang kalau hukum positif dengan hukum Tuhan itu tidak nyambung. Nah, tidak masuk logika. Nah, sekarang bagaimana saya mau membuktikan adanya pelecehan seksual supaya motif kegoncangan jiwa itu masuk yang mengakibatkan bisa membebaskan dan minimal meringankan Ferdi Sambo. Nah, saya sebagai jaksa pusing saya bagaimana membuktikan pelecehan seksualnya supaya dapat motifnya, ya kan? Coba dari beberapa lama yang kita ikuti berita ini, pelecehan seksualnya kan sangat-sangat susah dibuktikan. Kan? Begitu juga sebaliknya, ada lagi isu, ya kan, bahwa Kuat Maruf dan Ibu PC lah yang sepakat memberikan isu atau memberikan keterangan pelecehan seksual. Padahal ternyata Kuat Maruf lah, ya kan, yang selingkuh selama ini dengan Ibu PC. Nah, ini dia. Nah, pembuktiannya ini bagaimana? Nah, itu kedua isunya. Ada lagi isu ketiga. Supaya ketemu ini kegoncangan jiwanya ini motifnya. Disinilah yang perlu kita pertajam daya nalar kita selaku praktisi hukum. Bagaimana pembuktiannya? Seandainya kita seorang jaksa dan bagaimana pembelaan daripada pengacara kepada Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Jadi itulah dulu. Sampai situlah dulu, kita bahas nanti di Zoom berikutnya. Ya, oke Bang, makasih. Jadi inilah maksud saya teman-teman ya, kita menilai berdasarkan logika hukum, jadi bukan pakai perasaan. Barusan yang kami bahas ini tadi bukan pakai perasaan, tapi berdasarkan logika hukum dan fakta. Kalau perasaan, pasti semua orang sepakat. Wah, ini dia pembunuhan berencana, kalau perlu dipotong lehernya itu. Nggak bisa gitu, kan harus ada pembuktiannya bagaimana. Gitu. Karena seperti saya katakan tadi, meskipun orang bersalah, tapi kalau jaksa tidak bisa membuktikannya, nggak boleh dihukum. Karena apa? Ini bisa terjadi pada siapapun.
Jangan nanti kepada si A kita nggak pedulilah, pokoknya dia bersalah hukum, walaupun nggak bisa dibuktikan. Tapi giliran kita nggak mau, harus lo buktikan, kita bilang. Itu kan nggak adil. Jadi ayo kita sepakat semuanya bahwa hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan kita bersama juga. Ya, undang-undang ini kan kita buat bersama, artinya rakyat bersama negara dan DPR. DPR itu mewakili rakyat. Kita harus sepakat, jangan kita ambil yang menguntungkan kita saja, giliran merugikan kita nggak mau demonstrasi, tapi giliran bagian orang lain kita itu harus dibunuh. Nah ini tadi Bang Firman, Bang Lambok, saya lihat mereka mengajarkan bahwa logika hukumnya begitu. Kalau secara pribadi, saya punya pendapat pribadi berdasarkan perasaan ada. Bang Firman punya ada, Bang Lambok ada, kalian pun ada perasaan pribadi. Ya, tapi jangan kita menggunakan perasaan. Seperti sering kayak katakan, kalau memang ini warna merah, ya siapapun yang mengatakan kita jangan terpengaruh bahwa ini hijau. Bahkan orang yang paling kita hormati sekalipun mengatakan hijau, harus kita bantah. Karena faktanya memang merah, itulah hukum. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita bertambah wawasan kita, manfaatkan selalu Zoom ini teman-teman, ini gratis ya. Tanpa biaya, tinggal ikutin aja, dengarkan, nambah ilmu kita. Dan jangan lupa pesan saya selalu, apa yang kalian dapat di sini, tularkan kepada keluarga, kepada masyarakat, supaya mereka juga menjadi cerdas hukum. Kalau kita cerdas hukum, saya yakin negara ini maju. Ya. Dan taat hukum. Yang terakhir, saya kemarin nonton film Amerika tentang seorang pengacara. Saya rajin nonton film luar yang dilakukan pengacara-pengacara luar. Jadi suatu ketika ada polisi lagi menggeledah rumah kliennya. Lalu kliennya telepon, Pak, rumah saya digeledah. Si pengacara ini langsung datang ke sana, menanyakan surat-surat. Ya, kalian menggeledah ini ada surat perintahnya enggak? Kalau di negara kita ya, ada izin dari hakim enggak? Enggak ada. Kalian pulang katanya, kata pengacara. Si polisi arogan, kami petugas. Bawa senjata segala macam kan. Datang pengacara, kalau kalian nggak pulang, sekarang juga saya telepon hakim katanya. Hakim wilayah ya, hakim yang menangani. Pulang mereka semua. Artinya taat hukum, penegak hukumnya pun taat hukum. Ketika pengacara menyatakan bahwa ini nggak benar, mereka nurut gitu loh. Oh iya memang nggak benar. Dan hakim itu bisa memenjarakan petugas itu ketika melanggar aturan. Jadi aparatnya pun takut. Nah, saya berharap negara kita seperti itu. Ketika mereka melakukan kesalahan, salah prosedur, lalu pengacara protes, ya mundur dong, bukan ngotot-ngototan ya kan. Bawa senjata malah dikriminalisasi lagi, pengacara di penjara. Kapan majunya negara kita ini? Ya, begitu teman-temannya. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat. Jangan lupa selalu jauhkan diri dari masalah. Dan saya minta nih Bang Lambok yang nutup selama ini. Udah lama Bang Lambok nggak nutup acara kita dengan kata-kata pepatahnya. Silakan Bang Lambok. Nah, ini kita kasih waktu dulu Pak Firman ini. Pak Firman dulu lah. Nanti saya terakhir. Silakan Pak Firman. Sudah Bang. Bang Lambok saja ini kita kangen ini sudah. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan seperjuangan. Elang maut mencengkram tidak lepas sebelum mangsa lumpuh dan mata elang tajam seperti kita melihat perkara setajam mata elang. Itulah gambaran elang maut. Maut artinya kematian, kematian untuk suatu peristiwa pidana yang harus kita buktikan seterang-terangnya. Tidak bisa berkutik, harus maut, mati. Artinya mari kita selaku rekan juang elang maut membunuh para peristiwa hukum supaya tidak bergerak lagi. Artinya menyerah di dalam hukum. Mungkin itu saja, seperti pepatah kata kalimat bijak, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Lebih baik belajar, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kemudian tiada gading yang tidak retak.
apabila begitu juga dengan tutur bahasa kita, apabila ada tutur kata yang kurang sopan dan kurang enak, harap dimaafkan, dimaklumi, karena kita masih sifatnya belajar. Demikian, sampai jumpa di Zoom berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Selamat malam.